Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Leli Ervi Setiawati, NPM 2216051045. Di sini saya akan resume materi-materi apa saja yang sudah dibahas selama 8 kali pertemuan tentang mata kuliah ekonomi makro. Di pertemuan pertama pada tanggal 23 Agustus 2022, di pertemuan pertama ini belum menjelaskan materi masing perkenalan antara dosen dan mahasiswa. Di sini Pak Iqbal menjelaskan aturan-aturan apa saja yang harus diikuti saat pembelajaran berlangsung dan menjelaskan sedikit materi yang akan dibahas di minggu depan tentang ekonomi makro. Di pertemuan yang kedua pada tanggal 29 Agustus 2022 membahas tentang teori ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang ada di suatu negara. Faktor-faktor ekonomi makro secara langsung dapat mempengaruhi kinerja saham maupun kinerja perusahaan. Antara lain, satu, tingkatnya suku bunga domestik, yang kedua, kurs valuta asing, yang ketiga, kondisi perekonomian internasional, yang keempat, siklus ekonomi suatu negara, yang kelima, tingkat inflasi, yang keenam, peraturan perpajakan, yang ketujuh, jumlah uang yang beredar. Perubahan atau perkembangan yang terjadi pada berbagai variabel ekonomi suatu negara akan memberikan pengaruh kepada pasar modal. Apabila indikator ekonomi makro jelek, maka akan berdampak buruk bagi perkembangan pasar modal. Dan sebaliknya, apabila suatu indikator ekonomi baik, maka memberikan pengaruh yang baik pula terhadap kondisi pasar modal. Lanjut di pertemuan ketiga pada tanggal 5 September 2022. Membahas tentang dampak kenaikan BBM dan investasi masa uang. Terus kenaikan BBM memberikan dampak yang begitu besar ke lonjakan inflasi selama 2 bulan. Pada bulan saat kenaikan dan pasca kenaikan. BPS juga meminta pemerintah untuk mewaspadai kenaikan BBM ke banyak sektor seperti bahan makanan, perumahan, gas, transportasi, dan komunikasi serta jasa keuangan. Dari sisi ekonomi, kenaikan harga BBM jelas akan mendorong kenaikan biaya produksi, mendorong inflasi yang sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenaikan harga pada sektor transportasi mempengaruhi sektor perekonomian. Misalnya seperti ojek sekarang harganya menambah karena adanya kenaikan BBM. Selanjutnya, investasi mata uang. Investasi merupakan komitmen sejumlah dana pada suatu periode untuk mendapatkan pendapat yang diharapkan di masa yang akan datang sebagai unit kompensasi. Secara statistik, investasi atau pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi dibedakan menjadi 4 komponen, yaitu yang pertama investasi perusahaan-perusahaan swasta, yang kedua pengeluaran untuk mendirikan tempat tinggal, yang ketiga perubahan dalam investasi perusahaan, dan yang terakhir investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Di pertemuan keempat pada tanggal 12 September 2022 menjelaskan tentang teori konsumtif. Teori konsumtif berasal dari kata konsumsi yang berarti penggunaan barang atau jasa yang dapat mempengaruhi kebutuhan sehari-hari yang bisa berlangsung dengan masalah selera, identitas, dan gaya hidup. Secara umum, perilaku konsumtif adalah perilaku konsumsi barang-barang yang sebenarnya kurang atau tidak terlalu diperlukan. Macam-macam perilaku konsumtif. Yang pertama, impulsive buying, pemberian secara impulsif. Yang kedua, pemberian tindak rasional. Yang ketiga, wasteful buying, pemborosan.
Indikator perilaku konsumtif itu yang pertama membeli produk karena iming-iming hadiah, yang kedua membeli produk karena kemasan menarik, yang ketiga membeli produk demi menjaga penampilan atau gengsi. Untuk menghindari perilaku konsumsi itu, kita harus mengetahui mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang hanya ingin memenuhi suatu keinginan kita. Selanjutnya di pertemuan kelima pada tanggal 15 September 2022 membahas tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional sebagai keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat atau perilaku ekonomi yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Manfaat apa saja di pendapatan nasional? Yang pertama, untuk menganalisis ekonomi serta perencanaan pembangunan nasional. Yang kedua, untuk mengetahui hasil pembangunan. Yang ketiga, untuk menyusun rencana pembangunan nasional. Dan yang keempat, untuk membandingkan kemajuan perekonomian antar negara. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, yang pertama konsumsi dan tabungan, dapat peningkatan pendapatan nasional. Yang kedua, investasi meningkatkan produksi nasional. Yang ketiga, permintaan dan penawaran suatu produk. Di pertemuan kelima ini juga menjelaskan tentang kematian Ratu Inggris. Kematian Ratu Inggris yang dibahas di materi ini, Ratu Elizabeth II meninggal pada tanggal 18 September lalu karena faktor usia tua dalam usia 96 tahun. Di Kastil Balmoral di Skotlandia, ekonomi Inggris diproyeksi menuju relasi. Inggris juga sedang menghadapi transisi politik. Dengan terpilihnya Perdana Menteri baru, resiko resesi meningkatkan seiring inflasi di Inggris yang terus naik. Inflasi bulan Juni mencapai 10,1%, yang pertama kalinya dalam 40 tahun terakhir melampaui 10%. Ancaman resesi, krisis energi, dan inflasi di negara-negara G7 membuat nilai pound sterling tersebut tenggelam sejak tahun lalu. Di pertemuan ke-6 pada tanggal 26 September 2022 membahas tentang resesi Rusia, permasalahan ekonomi di sektor perdagangan. Pada tanggal 24 Februari 2022, Rusia memulai invasinya terhadap Ukraina. Peningkatan harga komoditas akibat konflik antara Rusia dan Ukraina akan memberikan pengaruh terhadap perekonomian global, di mana pertumbuhan ekonomi global akan tertahan karena adanya kenaikan harga komoditas, khususnya minyak bumi dan hasil olahan industri pertambangan. Dampak konflik tersebut di kinerja perdagangan Indonesia, yaitu konflik antara Rusia dan Ukraina yang saat ini berlangsung berpotensi mengganggu kinerja perdagangan Indonesia dengan kedua negara. Menurut ekspor non-migas Indonesia dan menghambat impor gandum, sehingga berpotensi meningkatkan kenaikan harga sejumlah bahan pangan di dalam negeri. Konflik saat ini yang terjadi diperkirakan hanya memberikan dampak pada kisaran 1%, baik untuk ekspor maupun impor. Lalu di pertemuan ke-7 pada tanggal 3 Oktober 2022 membahas tentang resesi di Indonesia. Resesi dipikul kebijakan agresif sejumlah baik sentral dunia yang menaikkan harga acuan demi meredam lonjakan inflasi. Akibat kebijakan tersebut akan menekan pertumbuhan ekonomi. Menurut Menteri Keuangan era Presiden SBY, memprediksi Indonesia aman dari resesi pada
tahun 2023, namun ekonomi Indonesia tahun depan melambat dibandingkan tahun sekarang. Ekonomi Indonesia di depan akan mengalami tantangan yang cukup berat. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan memastikan ekonomi global akan terjerembab ke jurang resesi pada tahun depan. Pada tahun 2023, ia memprediksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia turun 5%. Perlambatan ekonomi akan berdampak pada penurunan ekspor sebagai negara termasuk di Indonesia. Lalu di pertemuan terakhir pada tanggal 10 Oktober 2022 membahas tentang resesi dunia. Inggris tengah dalam kondisi krisis ekonomi. Resesi di negara itu sejatinya akibat kebijakan ekonomi yang salah. Di saat bersamaan ekonomi global juga sedang tidak baik. Kondisi di dalam Inggris disebabkan oleh kebijakan fiskal negara itu sendiri. Pemerintah Inggris berencana memaksa pajak sementara di saat bersamaan otoritas moneternya menaikkan suku bunga acuan. Kebijakan pemerintah Inggris itu membuat nilai tukar pound sterling anjlok. Cara agar tahan guncangan resesi diantaranya yang pertama, jangan boros, membeli barang sesuai kebutuhan kita, jangan karena memenuhi keinginan. Yang kedua, menabung dan berinvestasi. Yang ketiga, atur ulang pos pengeluaran, bisa mengurangi nongkrong, traveling, dan yang lain-lainnya. Terus mulai menyiapkan dana darurat. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.